kedua, topik pertama di sini kami akan menjelaskan terkait metode keputusan AHP, yaitu analisis hierarki proses. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian AHP. AHP di sini adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang disebut maupun kontinu. AHP di sini sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif. AHP dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan atau menentukan prioritas berdasarkan persepsi para pengambilan keputusan untuk memilih keputusan yang terbaik. Di sini juga dijelaskan dari beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Taylor 2014, AHP di sini adalah sebuah metode untuk memberikan alternatif keputusan dalam memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. Yang kedua itu menurut Wibisono 2006, yaitu AHP adalah alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan multi atribut. Yang ketiga itu menurut Putri 2012, AHP di sini adalah analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, di mana pengambilan keputusannya itu berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Yang keempat itu menurut Nugraha 2017, AHP di sini adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multi kriteria. Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir itu menurut Herjanto 2009, AHP di sini adalah suatu teknik pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat atau hierarki analisis. Jadi dapat disimpulkan, analisis hierarki proses di sini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas yang paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Mungkin itu penjelasan terkait pengertian AHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Yang kedua yaitu tentang prinsip dasar AHP. Menurut terdapat 3 prinsip pokok yang harus digunakan dalam melakukan analisis menggunakan metode AHP. Yang pertama yaitu prinsip penyusunan hierarki. Untuk memperoleh pengetahuan yang prinsip, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan kemudian bagian yang dipendara dan bagian-bagiannya lagi berselisih secara hierarki. Yang kedua yaitu prinsip menentukan prioritas. Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu prinsip asosiasi logis. Dalam menggunakan prinsip ini, AHP memastikan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan referensi secara dekat daripada, sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan durasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip menurut Mulyono. Yang pertama ada decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur yang berbentuk hierarki. Proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan yang lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Struktur hierarki keputusan tersebut dapat dikatakan
suatu hierarki disebut konkret apabila suatu elemen pada suatu tingkat berhubungan dengan suatu elemen pada tingkat berikutnya. Berikut bentuk struktur dekomposisi, yaitu yang pertama adalah tingkat keputusan, yang kedua yaitu kriteria-kriteria, dan yang di bawahnya itu ada ketiga yaitu tingkat alternatif. Lalu yang kedua yaitu ada komparatif judgment. Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-elemennya. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang disebut matriks Fairness Comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan yang memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Skala preferensi dengan skala 1 menunjukkan tingkat yang paling rendah sampai skala 9 tingkatan paling tinggi. Untuk skala perbandingan berpasangan disajikan seperti di tabel. Untuk yang pertama yaitu skala 1. Definisinya yaitu sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Lalu yang di bawahnya ada skala 3, sedikit lebih penting dibanding yang lain. Contohnya itu seperti harga lebih penting daripada pengiriman. Misalnya kita mau membeli alat tulis untuk kebutuhan sekolah, jadi kita lebih mementingkan harga ketimbang untuk pengiriman. Misalkan harga lebih murah, tapi pengiriman lama itu lebih dipentingkan harga yang lebih murah dulu. Lalu skala 5 definisinya cukup penting dibanding dengan yang lain. Lalu di bawahnya ada skala 7 sangat penting dibanding dengan yang lain. Lalu skala 9 yaitu ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Lalu yang ketiga yaitu synthesis of priority. Pada prinsip ini menyajikan matriks Fairness Comparison yang kemudian dicari eigen faktornya untuk mendapatkan lokal priority. Ketika matriks Fairness Comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara lokal priority. Lalu yang terakhir yaitu logical konsistensi, merupakan karakter yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisikan seluruh vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki yang selanjutnya diperoleh oleh vektor proporsi tertinggal yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Dan itu saja dari saya. Untuk yang selanjutnya disampaikan oleh saya. Baik, poin yang ketiga di sini yaitu takapan AHP. Menurut Suryadi dan Rondani, prosedur atau langkah-langkah pengambilan keputusan dengan metode AHP sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Nah, dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada, kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Yang kedua yaitu membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama, sebagai level teratas akan disusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria dan metode untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Nah, di tiap-tiap kriteria tersebut harus mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu membuat materi perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Materi yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin, dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Yang keempat yaitu mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh guna penilaian selanjutnya. Hasil dari perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai
kelima yaitu menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi kembali. Yang keenam, mengulangi langkah poin yang ketiga, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat perilakunya. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai ribuan. Yang terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Dan tahapan ini diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan tingkat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan alternatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan analitik perilaku proses. Adapun kelebihan dari metode AHP yaitu pertama, fleksibel. AHP dapat secara fleksibel digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua, mereduksi kompleksitas. AHP menggabungkan pendekatan deduktif dan sistem untuk digunakan secara komprehensif dalam meninjau masalah yang kompleks. Kemudian yang ketiga, sintesis. AHP menghasilkan pertimbangan dan penilaian menyeluruh untuk setiap alternatif. Selain kelebihan, ada pun kekurangan dari metode AHP yaitu yang pertama, memerlukan partisipasi pihak yang benar-benar mengetahui permasalahan yang real yang ada, khususnya dalam membangun hierarki permasalahan. Yang kedua, jika dalam pengambilan masalah multi partisipan terhadap perbedaan yang sangat ekstrim dapat dilihat dari hasil analisis konsistensi, maka AHP tidak dapat langsung diterapkan dan perlu dilakukan suatu usaha untuk menyatukan pendapat atau masalah. Kemudian yang ketiga, AHP tidak dapat ditinjau dari segi statistik murni atau distribusi peluang karena pengambilan sampel tidak acak dan dapat dilakukan secara single partisipan maupun multi partisipan. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang di depan ini kelompok 2 dengan topik kedua yang berjudul analisis SWOT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tentang analisis SWOT. Yang pertama kali, analisis ini diperkenalkan oleh Albert Hubbard yang menggunakan teknik ini pada tahun 1960-an. Nah, ketika dia menganalisis sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Institusi. Nah, sejak saat itu perlahan analisis SWOT itu mulai dikenal luas oleh kalangan masyarakat dan juga dipergunakan kepada para pebisnis maupun para pengusaha yang dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan usahanya masing-masing. Nah, analisis SWOT ini adalah singkatan dari 4 komponen. Yang pertama yaitu strength, yang kedua yaitu weakness, yang ketiga itu opportunities, yang ketiga itu risk. Nah, saya jelaskan satu-satu pengertiannya. Yang komponen yang pertama yaitu strength atau komponen yang diartikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang dijalankan. Yang kedua itu weakness atau mempunyai arti sebagai kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang dijalankan. Yang ketiga, elemen ketiga itu opportunities atau yang mempunyai arti peluang. Di sini kita bisa melihat sejauh mana peluang dalam bisnis yang sedang dijalankan. Yang tadi yang kritis atau ancaman. Ancaman ini bisa dilihat dari sebelumnya kekuatan, kelemahan, peluang, dan yang terakhir yaitu ancaman sebagai faktor awal untuk mengetahui apakah ada ancaman-ancaman terkait pembukaan bisnis yang sedang dijalankan.
Nah, dari keempat komponen analisis tersebut bisa dilihat dengan jelas bahwa metode analisis ini secara efektif akan mempermudah atau mengembangkan para pengusaha atau para pebisnis dalam rangka perencanaan bisnisnya. Mungkin itu saja definisi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Analisis SWOT di sini sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu rencana atau keputusan. Nah, dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman secara keseluruhan, para pengambil keputusan tentu dapat mengambil keputusan secara bijaksana dan terinformasi dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis SWOT. Tujuan utama dari analisis SWOT yaitu untuk menemukan aspek yang krusial dari 4 hal. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga yaitu peluang, dan yang terakhir yaitu ancaman. Di mana keempat aspek tersebut itu dapat berguna untuk meningkatkan kekuatan dari suatu perencanaan yang sudah dibuat, mengurangi kelemahan, membangun peluang lebih baik, serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Beberapa ahli juga menggagas tujuan dari penerapan analisis SWOT. Salah satunya yaitu R.D. Jatmiko mengungkapkan bahwa analisis SWOT itu bertujuan agar suatu perencanaan yang dilakukan itu dapat menggunakan informasi yang nantinya dapat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif pada masa yang akan datang. Analisis SWOT itu bukan suatu solusi, tetapi suatu gambaran atau ilustrasi yang sedang atau akan terjadi ke depannya. Hal ini senada dengan pendapat Sondang Pesiagian dalam bukunya yaitu Manajemen Strategis, di mana menurutnya tujuan analisis SWOT yaitu untuk menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan strategi yang telah dibuat. Mungkin hanya itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi analisis SWOT. Untuk fungsi analisis SWOT adalah untuk membantu dalam memahami posisi relatif dari suatu entitas dalam lingkungan bisnisnya, serta merencanakan strategis berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis tersebut. Dengan mengidentifikasi elemen-elemen ini, sebuah organisasi dapat memanfaatkan kekuatan internalnya, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang yang ada, dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Analisis SWOT membantu dalam pengambilan keputusan strategi dan perencanaan untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Di dalam buku analisis SWOT dengan metode kuesioner, fungsi analisis SWOT adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, menganalisis dan mencari tahu peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi. Sementara itu, dilansir dari situs Mythos, analisis SWOT berfungsi menilai keempat aspek bisnis yang sedang dijalankan, membantu perusahaan untuk menganalisis bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan perusahaan saat ini, merancang strategi di masa mendatang, mencari tahu hal-hal yang bisa menghambat usaha atau bisnis, mencari tahu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan usaha. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu faktor strategi internal dan eksternal, atau yang lebih disebut dengan IFAS dan EVAS. IFAS ini mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan yang akan berdampak pada pembuatan keputusan. Dalam dunia pendidikan, data internal yang dapat dianalisis antara lain laporan keuangan, administrasi, kegiatan belajar mengajar, keadaan guru dan siswa, sarkas, administrasi sekolah dan guru. Kemudian selanjutnya yaitu faktor strategi internal
mohon maaf, faktor strategi eksternal yaitu EFAS akan mempengaruhi peluang dan ancaman yang akan berdampak pada pembuatan keputusan yang mencakup lingkungan pendidikan makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial budaya. Proses EFAS meliputi 4 kegiatan dan harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Kemudian setelah melakukan 4 kegiatan tersebut, dimasukkan ke dalam model metrik SWOT, yaitu kekuatan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kemudian kelemahan, ancaman, dan kelemahan peluang. Dengan keterangan yaitu kekuatan peluang, yaitu strategi yang memanfaatkan seluruh kekuatan sekolah untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Sedangkan kekuatan dan ancaman yaitu strategi yang memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki sekolah untuk mengatasi ancaman. Kemudian kelemahan dan peluang yaitu strategi ini memanfaatkan seluruh peluang yang ada di sekolah untuk meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dan ancaman. Strategi ini dilakukan dengan meminimalkan kelemahan yang ada di sekolah untuk menghindari ancaman. Sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu tahapan analisis SWOT. Dalam melakukan sebuah analisis dibutuhkan beberapa tahapan tertentu. Hal demikian juga dapat dijumpai dalam analisis SWOT. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan analisis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman secara umum pada semua komponen. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang dianggap cocok atau layak untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi di langkah pertama. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT lanjutan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks yang hendak dianalisis. Yang keempat, merumuskan strategi-strategi yang direkomendasi untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu menentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman serta membuat sebuah rencana tindakan untuk menanganinya. Cukup itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi topik 3 yaitu tentang studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian studi kasus. Studi kasus menurut para ahli itu ada 7. Yang pertama yaitu menurut Robert mendefinisikan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa studi kasus dapat digunakan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang sama atau kabur. Selain batas yang sama, studi kasus juga harus memiliki berbagai sumber untuk dijadikan alat pencarian bukti dan informasi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penelitian tersebut tidak dapat menggunakan studi kasus. Yang kedua yaitu menurut Crowley dan Hanger. Mereka menjelaskan studi kasus untuk menentukan dinamika terkait pertanyaan mengapa individu berpikir dan bertindak serta mengembangkan dirinya. Mereka bernilai bahwa proses tersebut merupakan suatu yang penting. Yang ketiga yaitu Susilo, Raharjo, dan Brunato. Mereka menjelaskan studi kasus merupakan metode untuk mengetahui dan memahami seseorang dan menggunakan praktek inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Dalam prakteknya, peneliti akan mengumpulkan individu yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penggalian informasi pada subjek agar dapat memperoleh pemahaman lebih dalam lagi. Jika didapatkan pemahaman dan informasi tersebut dapat digunakan oleh subjek tersendiri ketika melakukan penyelesaian terhadap masalah yang telah dihadapi, sehingga subjek yang dikembangkan lagi
yang dikembangkan lagi setelah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu menurut Bimo Walgito. Studi kasus menurut Bimo Walgito yaitu metode yang ditujukan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa dan fenomena terkait individu merupakan pengertian dari studi kasus. Individu yang dijadikan objek penelitian tersebut nantinya akan diselidiki lebih lanjut. Yang kelima yaitu menurut Wiscott and Ellis, mendefinisikan sebagai metode penelitian yang memiliki untuk analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan diri individu maupun lembaga itu sendiri. Dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan, sehingga menghindari bila atas penilaian diri pada individu atau lembaga tertentu yang menjadi subjek peneliti. Selain itu, unit analisis dapat berbeda dan bervariasi pada setiap individu dan lembaga. Yang keenam yaitu menurut Freddy, Antonelli, M. Alum, dan Andre F. Stolbeck. Studi kasus menurut peneliti yaitu yang bersifat multi-vertical analysis. Multi-vertical analysis sendiri merupakan penelitian yang membutuhkan analisis dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya berfokus pada satu hal. Yang terakhir yaitu menurut Borland dan Dickley. Menurut Borland dan Dickley, secara singkat, pengertian studi kasus sebagai tes yang meneliti dan detail dari suatu topik penyebaran dokumen dan dari suatu peristiwa tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kasus secara sederhana yaitu sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial dan maupun ilmu aksaktal. Itu saja akan dilakukan oleh Sebelumnya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses utama dalam studi kasus. Terdapat 5 langkah dalam proses utama studi kasus. Yang pertama, yaitu menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Langkah pertama dalam penelitian adalah menentukan pertanyaan penelitian. Peneliti akan membuat suatu pertanyaan penelitian yang terkait dengan fenomena atau objek yang ingin diteliti serta tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian. Adapun objek yang dipakai dalam penelitian dapat berupa manusia atau program. Peneliti akan melakukan investigasi terhadap objek yang sedang diteliti dengan menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data demi menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Pertanyaan penelitian pada case study kasus, penelitian kualitatif juga menekankan kerangka masa yang holistik dalam lingkungan sosialnya di mana penelitian berlangsung. Peneliti biasanya terdorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh, sehingga perlu memahami konteks dan melakukan analisis yang holistik. Laporan dalam penelitian kualitatif biasanya disertai dengan sintesis dan kesimpulan-kesimpulan dari peneliti. Yang kedua yaitu menentukan desain dari instrumen penelitian. Unit atau subjek penelitian adalah unit atau subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa individu, keluarga, organisasi, ataupun tujuan tertentu. Hal ini adalah kaitannya dengan desain penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Tujuan yang jelas dari suatu penelitian akan menjadi landasan dalam menentukan subjek atau sampel yang akan diteliti. Hal penting yang perlu diingat bahwa penelitian studi kasus adalah adanya suatu kesatuan yang holistik pada desain ini. Dalam hal ini, penelitian akan mengevaluasi suatu fenomena sebagai satu kesatuan dilihat dari perspektif secara global atau individu atau grup. Pada langkah kedua ini, peneliti akan menentukan apakah akan menggunakan single atau multiple case design dalam riset dan memilih instrumen sesuai dengan pertanyaan penelitian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses utama dalam studi kasus. Lanjutannya yaitu
mengumpulkan data. Jadi pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah hal yang penting diperhatikan oleh peneliti sebelum memulai suatu penelitian. Instrumen penelitian yang tidak valid akan menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat terjadi bias. Untuk itu, penelitian perlu memperhatikan evidence ataupun penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu menentukan teknik analisis data. Studi kasus sebagai suatu bentuk penelitian kualitatif tidak berfokus pada kuantitas data yang diperoleh, tapi berdasarkan kualitas data yang diperoleh. Studi kasus berdasarkan pada interpretasi atau pengertian akan suatu fenomena dari subjek atau partisipan yang terlibat dalam penelitian. Hal tersebut sesuai dengan yang dijabarkan oleh Menghal bahwa suatu penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif untuk mengidentifikasi tema yang muncul pada hasil penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memberi kode dan menempatkan data tersebut berdasarkan sesuai temanya. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan temanya dan dianalisis secara manual oleh peneliti untuk mengidentifikasi hasil akhir penelitian. Peneliti akan berusaha membaca, mendeskripsikan, membandingkan, serta mengkombinasikan beberapa kode yang telah dibuat tersebut untuk membuat suatu formula akhir penelitian. Yang terakhir yaitu mempersiapkan laporan studi kasus. Pada bagian akhir suatu penelitian, peneliti dapat membuat laporan secara tertulis ataupun verbal akan hasil akhir dari penelitian. Pada umumnya, hasil akhir penelitian dibuat dalam bentuk tulisan, memberikan beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam menyusun suatu laporan akhir penelitian, yaitu yang pertama mendeskripsikan akan masalah atau isu penelitian sehingga diperoleh konsep yang jelas akan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu mendeskripsikan secara detail akan konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas akan proses dilakukannya penelitian dan hal tersebut dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu menjabarkan secara lengkap akan proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir penelitian. Mendiskusikan hasil akhir penelitian sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas akan fenomena yang telah diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut kepada materi berikutnya. Baik, selanjutnya di sini kami akan memaparkan terkait dengan pembahasan studi kasus. Kami mengambil contoh studi kasus dengan judul meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama tadi latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu sekolah menengah atas dengan jumlah siswa yang besar, namun partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler rendah. Kemudian setelah latar belakang, selanjutnya akan menuju dengan identifikasi permasalahan, di mana kami menemukan bahwa rendahnya minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mempengaruhi pengembangan keterampilan siswa dan kemampuan kepemimpinan. Kemudian setelah identifikasi masalah, tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data bisa berupa wawancara, analisis data, dan juga kajian literatur. Wawancara di sini yaitu dengan siswa, di mana untuk memahami hambatan dan preferensi mereka. Kemudian analisis data partisipasi siswa dalam 2 tahun terakhir, dan kajian literatur terkait strategi meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Langkah selanjutnya yaitu analisis data. Setelah tahap pengumpulan data, langkah selanjutnya ini adalah analisis data. Kami menemukan bahwa dalam analisis data yaitu kurangnya informasi jadwal yang tidak fleksibel dan juga ketidakcocokan minat siswa merupakan faktor utama dalam
kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yakni pengembangan solusi. Ada 3 pengembangan solusi. Yang pertama yakni membuat kampanye informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menyesuaikan jadwal kegiatan agar lebih sesuai dengan waktu luang siswa. Yang ketiga, menyediakan variasi kegiatan untuk menarik minat siswa. Yang keenam yakni ada implementasi. Implementasi ini ada 3 poin yaitu yang pertama, melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan informasi kampanye. Yang kedua, menyesuaikan jadwal kegiatan sesuai dengan masukan siswa. Yang ketiga yakni menyelenggarakan acara penanganan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh yakni evaluasi. Yang pertama, evaluasi memantau meningkatkan partisipasi siswa selama beberapa bulan. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari siswa melalui survei dan wawancara. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan pertanyaan saya. Peningkatan berkelanjutan, isinya mengadakan evaluasi rutin setiap semester dan menyesuaikan program sesuai dengan perubahan minat dan kebutuhan siswa. Yang kesembilan, kesimpulan, yaitu partisipasi siswa meningkat secara signifikan setelah penerapan langkah-langkah perbaikan. Yang ke-10, rekomendasi, isinya yaitu menyebarluaskan praktik baik ke sekolah-sekolah lain dan terus mendorong keterlibatan siswa melalui program pengembangan diri. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.